Pernah kepikiran nggak sih, kok bisa ya? Di zaman depresi besar tahun 1930-an di New York, pas orang lagi susah-susahnya, kelaparan di mana-mana, dokter anak Hildebrouch itu malah kaget lihat banyak banget anak gemuk. Iya ya. Aneh kedengarannya. Dan coba lihat sekarang deh. Data malah nunjukin obesitas itu lebih banyak di kalangan masyarakat yang ya bisa dibilang kurang mampu. Padahal kan katanya gemuk itu karena makmur, kebanyakan makan enak. Gimana tuh? Rasanya kok nggak nyambung ya kalau gemuk itu cuma soal kebanyakan makan aja. Betul-betul. Itu paradoks yang menarik banget buat kita bahas. Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita mau coba kupas tuntas pandangan umum soal kenapa sih kita jadi gemuk. Ya, ide yang simpel banget itu. Kalori masuk, lawan kalori keluar. Sumber utama kita kali ini punya gagasan yang bener-bener nantang pemahaman itu. Iya, perspektif dari sumber yang kita bahas ini cukup berani ya. Bisa dibilang menggugat pemahaman kita soal obesitas yang mungkin udah keliru puluhan tahun. Kita akan coba lihat argumen-argumennya, telusuri petunjuk dari sejarah, sampai sains modern yang bikin kita bertanya lagi soal dogma kalori ini. Nah, jadi misi kita hari ini, bareng Anda semua, kita mau bongkar asumsi lama ini. Kita coba pahami sudut pandang alternatif yang ditawarin sumber ini. Fokusnya itu bukan lagi cuma jumlah kalori, tapi lebih ke, gimana ya, peran hormon, khususnya insulin, dan jenis makanan yang kita makan. Oke? Mari kita mulai aja penelusuran ini. Oke, siap. Kita semua kan pasti sering banget denger ya, dari mana-mana sumber kesehatan resmi bilang penyebab utama obesitas itu ya ketidakseimbangan energi. Simpelnya, makan lebih banyak kalori daripada yang dibakar. Klasik banget ya alasannya. Iya kan? Lingkungan UDN katanya obesogenik. Makanan berlimpah, murah, terus kitanya mager, kurang gerak. Intinya ya itu tadi, kemakmuran bikin gemuk. Gitu kan biasanya. Tapi, nah ini dia. Disinilah sumber ini langsung ngasih kayak teka-teki besar gitu. Data-data bahkan dari tahun 1960-an sampai data CDC yang modern, itu polanya konsisten banget. Malah sebaliknya. Sebaliknya gimana tuh? Obesitas itu justru lebih sering ditemuin di kelompok masyarakat yang kurang mampu, terutama wanita. Ini kan, bertentangan langsung sama narasi kemakmuran bikin gemuk. Iya juga ya, kok bisa? Mereka kan yang diasumsikan akses makannya lebih terbatas, mungkin juga lebih aktif fisiknya, tapi malah lebih rentan gemuk. Aneh. Aneh banget. Dan ini bukan cuma data baru-baru ini aja. Oh ya, sumber ini kasih contoh lain? Iya, sumber ini ngasih beneran contoh sejarah yang bener-bener bikin kita mikir ulang soal teori kalori doang. Selain yang tadi disebut soal era depresi, ada pola yang berulang gitu. Pola gimana tuh? Di berbagai populasi yang hidupnya susah atau fisiknya aktif banget. Mulai dari suku Pima di Arizona, terus penduduk Napoli habis Perang Dunia, atau pekerja pabrik di Chili. Di kondisi-kondisi itu, obesitas malah muncul atau ningkat. Padahal kan logikanya, harusnya kalori mereka terbatas atau aktivitas fisiknya tinggi. Wah, menarik. Terus apa penjelasannya menurut sumber ini? Yang menarik, munculnya obesitas di kelompok-kelompok ini sering banget barengan sama perubahan pola makan yang signifikan, yaitu masuknya makanan olahan baru, kayak tepung putih, gula, dalam jumlah besar ke diet mereka. Seringnya dari jatah pemerintah atau pos perdagangan gitu. Oh, jadi ada perubahan jenis makanan ya, bukan cuma jumlah? Tepat. Contohnya suku Pima tadi. Dulu mereka petani pekerja keras, tapi mulai ngalamin obesitas itu jauh sebelum era modern, pas bahan makanan kayak tepung sama gula ini masuk. Bahkan antropolog awal abad ke-20, Aleš Hrdlička, udah nyatet fenomena ini dan dia bingung sendiri. Kok bisa mereka gemuk padahal kondisi hidupnya harusnya bikin kurus? Ada lagi contoh lain yang mencolok? Ada, suku Sioux di South Dakota tahun 1920-an. Ini parah banget miskinnya. Makanan utamanya cuma roti sama kopi. Tapi penelitian waktu itu nemuin persentase obesitas yang tinggi di kalangan dewasa, bahkan anak-anak juga. Serius? Roti sama kopi aja bisa bikin obesitas? Nah, ironisnya lagi, di saat yang sama banyak juga anggota suku yang kurus banget. Jadi dalam satu komunitas miskin bisa ada obesitas sama kekurangan gizi barengan. Wow, itu benar-benar mematahkan anggapan umum ya? Ya, poin krusialnya di sini seperti yang ditekankan sumber ini, obesitas itu bisa berkembang tanpa harus ada kelebihan kalori yang jelas atau kemalasan.
Fenomena ibu gemuk, anak kurang gizi yang diamati di banyak negara berkembang juga nguatin ini. Dulu, obesitas bahkan kadang dianggap kayak, bentuk malnutrisi. Tandanya ada yang salah sama jenis makanannya, bukan melulu soal jumlah. Ini benar-benar nantang asumsi dasar kita. Oke, oke, paham. Kalau gitu, mari kita lihat solusi standarnya deh. Kalau emang makan berlebih itu masalahnya, kenapa ya saran makan lebih sedikit atau diet rendah kalori itu kok rasanya susah banget berhasil buat jangka panjang? Saya yakin deh banyak dari Anda yang dengerin ini pernah nyoba kan? Gimana kata sumber ini soal suksesnya diet macam itu? Nah, ini dia bagian yang agak menyedihkan mungkin ya. Sumber ini nyajiin fakta, tinjauan-tinjauan ilmiah, bahkan dari tahun 1950-an sampai studi-studi modern yang gede banget, itu hasilnya konsisten. Diet rendah kalori, itu hasilnya ya terus terang aja, sangat buruk buat nurunin berat badan jangka panjang. Sangat buruk maksudnya gimana tuh? Ya kebanyakan orang berat badannya naik lagi. Seringnya sih dalam setahun udah balik lagi bahkan lebih. Wah, separah itu ya. Ada contoh studi besar yang nunjukin ini nggak? Ada banget, misalnya studi raksasa namanya Women's Health Initiative, WHI. Ini libatin hampir 50.000 wanita. Sebagian besar diminta ikut diet rendah lemak yang otomatis kalorinya juga cenderung lebih rendah, terus dikasih konseling intensif bertahun-tahun. Hasilnya gimana? Hasilnya, penurunan berat badan rata-ratanya itu minimal banget, nggak signifikan secara statistik. Dan yang lebih penting lagi nih, diet model gitu juga gagal mencegah penyakit jantung atau kanker kayak yang diharapkan. Waduh, itu ironis banget ya. Padahal kan itu diet yang sering direkomendasiin. Banget. Bahkan buku-buku teks kedokteran pun, menurut sumber ini ya, ngakuin keterbatasan itu. Di satu sisi nyebut diet rendah energi itu landasan terapi, tapi di halaman lain jujur bilang hasilnya buruk dan gak tahan lama. Kayak ada disonansi kognitif gitu di kalangan medis sendiri. Bingung juga ya jadinya. Iya, balik lagi ngutip Hildebrandt tadi, seringkali kita tuh diminta ngelakuin sesuatu, kayak berhenti makan banyak, yang sebenarnya udah kebukti susah banget dilakuin secara berkelanjutan sama kebanyakan orang gemuk. Mungkin masalahnya bukan di niat pasiennya, tapi di pendekatannya kali ya. Bisa jadi, bisa jadi. Nah, sekarang kita ke sisi lain persamaannya. Olahraga. Ayo lebih banyak bergerak. Itu mantra lainnya kan? Tapi apa benar nambah olahraga itu solusi efektif buat nurunin berat badan? Pertanyaan bagus. Soalnya ada paradoks lagi nih. Kelompok miskin tadi seringkali kan kerjaannya lebih butuh fisik, lebih aktif. Tapi kok ia lebih gemuk? Terus epidemi obesitas ini justru kejadiannya barengan sama ledakan industri fitness. Orang makin rajin nge-gym sejak tahun 70-an. Gimana tuh? Nah, sumber ini ngingatin kita satu hal yang sering dilupain. Olahraga itu micu rasa lapar. Itu alami banget. Tubuh kita secara otomatis pengen ganti energi yang udah keluar. Itu respons biologis normal aja. Oh iya bener juga ya. Jadi percuma dong olahraga kalau makannya jadi nambah. Ya, nggak percuma juga sih buat kesehatan lain, tapi buat nurunin berat badan jadi lebih kompleks. Bahkan ada penelitian lama yang nemuin pasien gemuk itu lebih cepat turun berat badannya kalau disuruh istirahat total dibanding olahraga berat. Mungkin karena nafsu makannya nggak kestimulasi. Jadi gagasan kalau lebih banyak bergerak aja cukup buat nurunin berat badan, itu juga perlu kita lihat lebih kritis lagi. Oke. Jadi kalau fokus ke kurangi makan, perbanyak gerak, itu seringkali nggak efektif buat jangka panjang. Terus alternatifnya apa dong? Di mana letak masalah sebenarnya menurut perspektif sumber ini? Nah, disinilah kita masuk ke inti argumen alternatifnya. Sumber ini ngajak kita ngelihat lagi gagasan lama dari peneliti Eropa sebelum Perang Dunia. Konsepnya namanya lipofilia. Lipofilia, apa tuh artinya? Lipo itu lemak, filia itu cinta. Jadi kayak kecenderungan jaringan lemak buat cinta sama lemak. Aktif, narik, dan nyimpan lemak. Analoginya menarik banget nih. Gimana analoginya? Anak kecil tumbuh tinggi itu bukan karena dia makan banyak. Tapi dia jadi makan banyak karena dia lagi dalam proses tumbuh, yang didorong sama hormon pertumbuhan. Tunggu. Jadi maksudnya, kita jadi gemuk itu bukan karena kebanyakan makan. Tapi kita jadi pengen makan banyak, atau jadi malas gerak, karena tubuh kita lagi dalam proses menggemukkan diri. Gitu. Tepat, itu dia hipotesis radikalnya. Benar-benar membalik logika yang biasa kita dengar. Wah, ini mind-blowing sih. Iya kan? Sumber ini berargumen kalau obesitas itu mungkin lebih pas dilihat sebagai gangguan regulasi lemak, di mana tubuh kita secara keliru ngasih perintah buat nyimpan lemak berlebihan.
Pertanyaannya kan terus, siapa yang ngasih perintah itu? Nah, jawabannya ngarah ke hormon. Hormon lagi ya? Hormon apa nih yang paling berperan? Hormon kunci yang jadi sorotan utama di sini adalah insulin. Kita kan taunya insulin tugasnya ngatur gula darah habis kita makan karbohidrat. Tapi ternyata perannya dalam metabolisme lemak itu dominan banget. Sumber ini bahkan nyebut insulin sebagai hormon penyimpan lemak utama. Hormon penyimpan lemak utama, gimana cara kerjanya insulin nyimpen lemak? Jadi insulin itu kerjanya kayak saklar dua arang buat lemak. Saklar dua arah maksudnya? Gini, yang pertama menyimpan lemak. Insulin itu kayak ngebuka gerbang sel lemak, terutama yang di perut, biar lemak dari aliran darah bisa masuk dan disimpan di situ. Ada enzim namanya LPL yang dibantu insulin. Insulin juga nyuruh sel lemak ngubah gula, glukosa, jadi lebih banyak lemak simpanan. Oke, itu fungsi nyimpennya. Terus fungsi satunya lagi? Yang sama, insulin nyimpen lemak, dia juga ngunci lemak yang udah ada di dalam sel, biar nggak bisa keluar dan dibakar jadi energi. Ini lewat enzim lain, namanya HSL, si kunci pembuka simpanan lemak. Bahkan sedikit aja insulin naik, itu udah cukup kuat buat ngunci lemak ini. Wow. Jadi pas insulin lagi tinggi, badan kita itu dasarnya disetting buat nyimpen lemak dan susah banget buat ngebakarnya, gitu ya? Persis. Itu sebabnya, menurut argumen ini, selama kadar insulin kita tinggi terus-terusan secara kronis, ya usaha buat bakar lemak bakal susah banget. Cuma pas kadar insulin turun, misalnya pas kita puasa atau ngurangin pemicu insulin, baru deh kunci HSL bisa kebuka dan lemak bisa dilepas buat dijadiin energi. Pantesan ya. Sumber ini bahkan ngasih contoh visual loh, foto penderita diabetes tipe 1 yang di area suntikan insulin rutinnya itu numbuh gumpalan lemak gede. Itu bukti nyata, efek pembentuk lemak dari insulin nggak peduli total kalorinya berapa. Itu bukti yang cukup kuat sih. Ini ngejelasin banyak hal ya, tapi kalau insulin sekuat itu kok nggak semua orang jadi gemuk? Pasti ada faktor lain kan? Ya, tentu aja. Disinilah variasi tiap orang berperan. Sumber ini ngejelasin beberapa faktor penting. Pertama, jumlah insulin yang dikeluarin tiap orang itu bisa beda-beda sebagai respon terhadap makanan yang sama. Genetik ngaruh di sini. Oke, jumlah insulin beda. Terus? Kedua, sensitivitas insulin. Seberapa nurut sih sel-sel tubuh kita, terutama sel otot dibanding sel lemak, sama sinyal dari insulin. Ada yang lebih sensitif, ada yang kurang. Sensitivitas ya. Ada lagi? Ketiga, dan ini penting banget, resistensi insulin. Nah, seiring waktu atau karena genetik dan pola makan juga, sel tubuh kita, terutama sel otot, bisa jadi kebal atau kurang responsif sama insulin. Kebal? Maksudnya gimana tuh? Jadi insulinnya ada, tapi sel ototnya nggak begitu denger. Akibatnya apa? Pankreas kita mikir, wah ini gula darah nggak turun-turun, jadi dia produksi insulin lebih banyak lagi buat ngelakuin tugas yang sama. Waduh, jadi kayak lingkaran setan gitu ya. Resistensi bikin insulin tinggi, terus insulin tinggi bikin resistensi makin parah. Bener banget. Dan lingkaran setan inilah yang diduga kuat jadi pendorong utama penyimpanan lemak berlebih. Kenapa? Karena sel lemak itu cenderung tetap sensitif lebih lama dibanding sel otot. Jadi, pas insulin tinggi kronis, lemak terus dipaksa masuk ke sel lemak, sementara otot malah kesulitan bakar energi. Pantesan. Terus faktor usia ngaruh nggak? Katanya metabolisme melambat kalau makin tua. Ngaruh juga. Faktor penuaan itu cenderung ningkatin resistensi insulin di otot secara alami. Nah, ini mungkin yang kita rasain sebagai metabolisme melambat. Menurut sumber ini, itu bukan penyebab gemuknya, tapi lebih ke akibat dari perubahan hormonal yang ngegeser energi kita lebih banyak ke penyimpanan lemak. Ah, jadi gitu ya. Semua ini kedengerannya nyambung banget sama yang sering disebut sindrom metabolik ya. Lemak perut, darah tinggi, trigliserida tinggi, HDL rendah. Itu semua kan Persis, nyambung banget. Sindrom metabolik itu pada dasarnya ya wujud klinis dari resistensi insulin dan kadar insulin yang tinggi ini. Akar masalahnya di situ. Oke. Mulai kebayang nih gambaran besarnya. Jadi, kalau insulin itu aktor utama dalam penyimpanan lemak, dan karbohidrat adalah pemicu utama keluarnya insulin, kesimpulan logisnya apa dong menurut sumber ini? Kesimpulan logisnya, iya berarti buat orang yang rentan, entah karena genetik,
usia, atau emang udah resisten insulin, karbohidrat lah, terutama jenis tertentu yang jadi pemicu utama naiknya berat badan, bukan lemak makanan atau total kalori semata. Jenis tertentu. Jadi nggak semua karbohidrat itu sama ya efeknya ke insulin. Nggak sama, sumber ini nekenin banget pentingnya kualitas karbohidrat. Karbohidrat yang dicerna cepat banget dan gampang diserap jadi gula darah, contohnya ya, gula pasir, sirup jagung fruktosa tinggi atau HFCS, tepung putih, nasi putih, kentang. Nah, itu yang bikin lonjakan gula darah dan insulin paling gede. Jadi, jenis karbohidrat inilah yang dianggap paling berpotensi bikin gemuk. Kalau gula sendiri gimana? Kan ada glukosa, ada fruktosa. Bedanya apa? Gula pasir, sukrosa, dan HFCS itu unik karena isinya kira-kira setengah glukosa, setengah fruktosa. Glukosa ya langsung naikin gula darah dan insulin, kita udah tahu. Nah, fruktosa ini agak beda. Dia nggak langsung naikin insulin, tapi metabolismenya khusus di hati. Terus masalahnya di mana kalau di hati? Masalahnya, kalau konsumsi fruktosa berlebihan dalam jangka panjang, menurut sumber ini ya, itu bisa ngebebanin hati. Bisa memicu resistensi insulin di hati itu sendiri, terus nyebabin perlemakan hati atau fatty liver, dan ujung-ujungnya nambahin masalah metabolik lain. Jadi kombinasi glukosa fruktosa dalam gula ini dianggap, wah, efektif banget buat dorong penyimpanan lemak. Ini mungkin bisa ngejelasin kenapa penambahan gula ke diet tradisional yang basisnya pati bisa tiba-tiba micu obesitas dan diabetes di beberapa populasi. Kan kayak, ya ampun diet jadul banget gitu. Dulu kan emang gitu ya pandangannya. Betul banget. Sumber ini juga ngingetin kok, kalau sampai tahun 1960-an, saran medis umum itu emang cenderung nyalain pati dan gula buat masalah obesitas. Tapi habis itu fokusnya geser. Geser-geser kemana? Geser ke lemak makanan, terutama lemak jenuh. Dijadiin kambing hitam utama penyebab penyakit jantung. Nah, ini dimulai sekitar tahun 1960-an dan 70-an. Oh, era fat phobia dimulai ya? Bisa dibilang gitu. Akibatnya, ya jadi paradoks. Diet yang secara alami rendah karbohidrat, yang biasanya otomatis lebih tinggi lemak dan protein, yang mungkin lebih efektif buat berat badan, malah dianggap bahaya buat jantung. Nah, ini dia nih bagian yang sering jadi perdebatan panas banget. Gimana sumber ini nanggepin dogma kalau lemak jenuh itu nyumbat arteri bikin penyakit jantung? Wah, ini pembahasannya dalam nih. Sumber ini ngasih beberapa argumen kuat buat nantang dogma itu. Pertama, dari sisi evolusi dan antropologi, pola makan manusia jutaan tahun itu kan cenderung tinggi protein sama lemak, termasuk lemak jenuh dari hewan buruan, tapi rendah karbohidrat olahan dan gula. Terus hubungannya? Penyakit jantung modern itu jarang banget ditemuin di populasi pemburu pengumpul yang masih tradisional. Penyakit ini baru muncul pas mereka mulai adopsi makanan barat, dan biasanya yang masuk duluan itu ya gula sama tepung. Ini nunjuk ke karbohidrat olahan bukan lemak sebagai tersangka utamanya. Oke, itu dari sisi sejarah. Ada bukti lain? Ada. Kedua, kegagalan uji coba diet rendah lemak, kayak studi WHI yang kita bahas tadi. Uji coba besar yang ngebandingin diet rendah lemak sama diet biasa itu gagal nunjukin manfaat signifikan buat cegah penyakit jantung atau kematian. Padahal itu penelitian mahal dan lama loh. Terus gimana soal efeknya ke kolesterol? Kan katanya lemak jenuh naikin kolesterol jahat LDL. Nah, ini lebih kompleks lagi. Sumber ini bilang, iya, ganti lemak jenuh dengan karbohidrat emang bisa nurunin LDL. Tapi, seringnya juga ikut nurunin kolesterol baik HDL dan malah naikin trigliserida. Padahal HDL rendah dan trigliserida tinggi itu faktor risiko penyakit jantung yang kuat juga. Oh, jadi nggak sesimpel LDL naik atau turun ya? Belum lagi, makan karbohidrat tinggi itu cenderung bikin partikel LDL-nya jadi lebih kecil dan padat. Dan jenis LDL kecil padat inilah yang dianggap lebih berbahaya. Lebih gampang nyangkut di pembuluh darah dibanding partikel LDL yang besar. Wah, baru tahu saya soal ukuran partikel LDL ini. Sebaliknya, uji coba diet rendah karbohidrat modern yang otomatis tinggi lemak itu secara konsisten nunjukin perbaikan di sebagian besar penanda risiko jantung. Trigliserida turun drastis, HDL naik signifikan, tekanan darah membaik, resistensi insulin membaik. LDL-nya gimana kalau diet rendah karbohidrat? LDL totalnya mungkin nggak turun, kadang malah sedikit naik di beberapa orang. Tapi ukuran partikelnya cenderung membaik, jadi lebih besar dan fluffy yang dianggap kurang berbahaya.
Oke. Jadi argumennya intinya ketakutan berlebihan sama lemak jenuh itu mungkin salah tempat ya. Dan malah ngalihin perhatian dari pelaku sebenarnya, yaitu karbohidrat olahan dan gula yang dorong resistensi insulin. Tepat. Menurut perspektif sumber ini, ya resistensi insulin dan sindrom metabolik yang dipicunya, itulah akar dari banyak penyakit kronis modern, termasuk penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan mungkin juga obesitas itu sendiri. Dan pendorong utama resistensi insulin, ya konsumsi karbohidrat olahan dan gula berlebihan, terutama buat orang-orang yang rentan. Oke deh, kesimpulan dari penelusuran kita berdasarkan sumber ini lumayan mendobrak ya. Intinya, gagasan kalau gemuk itu cuma soal hitung-hitungan kalori masuk lawan keluar itu terlalu simpel dan banyak kontradiksinya di lapangan. Betul. Terlalu menyederhanakan masalah yang kompleks. Perspektif alternatif ini justru nempatin hormon insulin yang dirangsang sama karbohidrat, terutama yang olahan dan gula, sebagai kayak dalang utama atau pengatur utama penyimpanan lemak. Buat banyak orang, mungkin disinilah kunci buat ngerti kenapa kok berat badan gampang naik dan susah banget turunnya. Dan penting buat dicatat, pemahaman ini tujuannya bukan buat nyalain siapa-siapa ya, tapi lebih buat memberdayakan diri kita sendiri. Kalau Anda paham mekanisme biologis yang mungkin lagi terjadi di tubuh Anda, seperti yang dipaparin sumber ini, Anda jadi punya bekal lebih baik buat ngeevaluasi pilihan makanan sehari-hari atau saran kesehatan yang seliweran di mana-mana. Ini soal paham kenapanya, bukan cuma apanya. Nah, sebagai penutup nih, mari kita bawa pulang satu pemikiran yang mungkin agak provokatif ini. Kalau benar karbohidrat olahan dan gula itu punya dampak segede itu ke berat badan dan kesehatan metabolisme buat banyak orang, gimana seharusnya ini ngubah cara kita mandang makanan pokok kita sehari-hari atau rekomendasi diet resmi yang ada? Pertanyaan bagus tuh. Dan mungkin pertanyaan yang lebih personal buat Anda yang dengerin, ada nggak sih satu aja perubahan kecil terkait karbohidrat? Mungkin ngurangin porsinya, atau ganti jenisnya ke yang lebih kompleks yang bisa Anda coba. Sekedar buat eksperimen pribadi aja, buat lihat gimana badan Anda ngeresponsnya. Coba deh direnungkan.